Tamara. Kira-kira mau milih yang cakep apa yang cantik nih, Wel? Ki Haja Dewantara dan Santa Angela itu kira-kira punya kesamaan apa ya? Ya pasti, mereka adalah dua tokoh yang besar yang concern dalam dunia pendidikan. Deg-degan sih, terus apa ya? Cuman nggak sedeg-degan kalau misalnya lomba yang Langsung gitu iya, ya? yang langsung kan ini online ya. Salam entrepreneur, entrepreneurship is our mindset. Welcome back to Radio Ursula or Ursula Radio. Oke, Well, kok ada Miss Tamara ya di sini? Oh iya ya, ini sepanjang episode Radio Ursula dari episode pertama sampai sekarang mukanya itu biasanya yang muncul-muncul muka-muka muda, fresh. Sekarang yang muncul yang lebih muda. Ya silahkan. Miss Tamara agak kaget. Miss Tamara agak tua, apa ternyata lebih muda daripada Well. Oke. Kenapa ya kok Miss Tamara bisa jadi penyiar juga? Karena ini nih Miss, teman-teman pada tahu nggak nih? Ini tuh kita ada di bulan Mei. Ya betul banget Miss. Di bulan Mei ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, tepat di tanggal 2 Mei lalu. Jadi teman-teman nih boleh googling ya Miss ya. Iya, Dalam dicek hitungan dulu berapa Miss? kalendernya. Mau dikasih waktu buat googling? Kasih 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah betul, iya. Mantap. Oke. Nah, ya jadi di 2 Mei ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional ini berarti kan gak luput dari yang namanya seorang pendidik ya. Nah, di sini telah hadirlah seorang pendidik muda yang rumpawan, cantik, Nggak bersahaja. terpaksa ya. Nggak terpaksa ya ngomongnya, takutnya agak terpaksa Oh, gitu. enggak, Oke. Miss. Tulus, ikhlas, penuh Oke, ikhlas. ada pendidik berarti ada yang pelajar. Jadi kita udah balance nih. Kalau Hari Iya. Pendidikan Nasional udah saling melengkapi. Iya deh. Nah, kalau Hari Pendidikan Nasional ini kita ngomongin apa aja ya? Kira-kira apa kita ngomongin tentang hobi baru setiap orang atau misalnya kira-kira mata pelajaran baru kira-kira atau gimana nih? Bisa tuh Miss. Kalau khusus di episode Radio Ursula kita kali ini, Oke. kita ini bakal kedatangan tamu yang gak kalah spesial nih Miss. Tamunya spesial itu cuma satu atau banyak nih? Tamunya kebetulan lebih dari satu nih Miss, karena saking hari spesial kan ini. Oh iya betul. Kayak kalau nasi goreng itu pakai telur ya? Iya benar, pakai Pakai bakso, pakai bakso. daging-daging. Iya, oke. Mantap, Jangan komplit lah. menggoda yang puasa. Oh iya. Oke. Aduh, mohon Nah, maaf pertama-tama ya. kita ada tamu dari mana ya? Kita ada tamu spesial dari SMP Santa Ursula, salah satu guru SMP Santa Ursula. Temennya Miss juga. Tamara berarti ya? Iya, betul sekali. Temannya Miss Tamara. Kira-kira mau milih yang cakep apa yang cantik nih, Wel? Kayaknya kita pilih yang cantik dulu deh, Miss ya. Oke. Iya. Jadi siapa nih bintang tamunya? Apa teman-teman bisa ada yang Iya. nebak gak? Coba dipikir-pikir. Apakah siapa kira-kira? kelas Lebih muda? Lebih muda? Apakah paling muda atau agak senior? Iya, Kita agak- tebak. Dalam iya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita Tetetet. panggilkan Tetetet, Bu Ika. Bu Ika. Nah, nih udah datang nih Bu Ikanya. Oke, silakan Wel. Ya, telah hadir bersama kita seorang pendidik yang paling muda. Wah, ternyata nggak cuma Miss Tamara doang yang muda ya, ternyata ada juga Ika. Yang termuda ya. Halo Ibu, aduh, apa kabar Bu? Baik. Berseri-seri banget Ibu hari ini. Iya, ya berseri-seri. Soalnya habis apa ya? Habis foto soalnya Iya, sama habis Raya. Udah cantik banget Ibu hari ini ya. agak spoiler ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman yang kelas 9 bisa melihat wajah-wajah kami sebagai guru-guru yang muda dalam buku tahunannya. Oke. Terus Ya, oke deh Bu.
Ibu sudah siap kita Oh, seluk beluk interogasi ya, kita Siap, siap, interogasi. siap, siap. Oke, siap. Oke, kita Nggak mulai. juga sih sebenarnya. Ya. Bu, saya Siap-siapin mau ngetes ya, dulu Bu. Tanggal 2 Mei itu kita biasanya memperingati apa ya Bu? Hari apa ya? Ayo. Hari Apa apa? ya? Hari apa? Kayaknya pendidikan nasional. Oh ya, berarti udah lulus ya? Udah ngerasa Ya iyalah, berapa tahun saya ngajar maksudnya. Oh iya, benar. Masa Oke. saya baru sehari ngajar Oke sih. deh. Nah, ngomong-ngomong tentang Hari Pendidikan Nasional, kayaknya Welfa tuh penasaran. Pendapat Ibu tentang beberapa hal dari pendidikan nasional itu seperti apa? Oh, Welfa. pasti Bu, pasti. Jadi yang pertama nih ya Bu, aku mau nanya nih, perasaan Ibu sebagai seorang pendidik menyambut Hari Pendidikan di tengah masa pandemi kayak gini itu gimana sih Bu? Nah itu dia, di tengah masa pandemi Iya, ya. di tengah masa pandemi. Agak melo sedikit nih. Kalau di tengah masa pandemi itu yang pertama sih rasanya agak sedih. Agak sedihnya kenapa? Ya yang pasti kan kita nggak bisa, saya dengan teman-teman Welfa yang lain itu nggak bisa bertemu gitu ya. Iya, Misalnya kan kita bisa saling nyapa anak-anak gitu ya, ngobrol bareng, diskusi bareng gitu ya. Tetapi satu sisi saya merasa bahwa ini adalah titik balik bagi para pendidik nih, terutama guru-guru SMP Santa Ursula, bahwa masa ini masa berefleksi. Banyak hal yang mesti kita perbaiki, kemudian kita inovasikan gitu untuk mendidik anak-anak menjadi kreatif. Ya kan, anak-anak menjadi kreatif, kita juga harus lebih kreatif juga. Iya. Welfa rasakan kan guru-gurunya semakin kreatif. Iya kan Miss ya? Semakin canggih kan? Betul Minimal kan sekali. mengoperasikan laptop Iya. juga udah canggih kan. Iya. Jadi bagi saya sih ini selama 1 tahun ini, kemudian saat ini ya titik balik untuk kita menjadi lebih baik lagi sih. Rasanya begitu. Ya, mantap. Guru bahasa Indonesia, Miss. Oh iya, Miss juga. Buat teman-teman yang belum tahu, ini Bu Ika ini guru bahasa Indonesia. Ya, oke. Kalau Miss Samara, Saya guru bahasa Inggris, tapi hari ini tidak belajar bahasa Inggris. Oke, pertanyaan kedua. Kalau misalnya perasaan Ibu menyambut Hari Pendidikan itu seperti apa? Perasaan saya. Ya perasaan saya kan seneng banget lah, seneng gitu bahwa kita itu diperingati oleh banyak banget orang, dan orang pasti semuanya, para guru, murid semuanya mengerti lah, mengenang yang berani pendidikan tuh betul-betul orang kenal banget gitu ya. Senang. oke deh Bu. Kalau menurut Ibu sendiri nih ya, kan di Hari Pendidikan ini kita nggak pernah luput dari yang namanya ada sosok seorang pahlawan nih, yang benar-benar berjasa dan melekat banget di hati setiap orang kalau mengenal Hari Pendidikan. Yaitu siapa coba Miss? Ki Hajar Dewantara. Cakep, bener banget Miss. Nah, menurut Ibu siapa sih sosok Ki Hajar Dewantara ini? Kok berat banget? Mulai panik. Oke, kalau bagi saya sosok Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang inspirator. Bagi saya adalah seorang inspirator, dan pastinya untuk seluruh guru Indonesia juga dan guru-guru Ursula juga pasti Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang inspirator. Mengapa inspirator? Kita mesti tahu banget nih bahwa menurut beliau pendidikan itu harus memerdekakan manusia kan. Jadi kita harus merdeka, karena kan kemerdekaan manusia itu menjadi tujuan dari pendidikan. Jadi kita sebagai manusia, sebagai pribadi-pribadi yang unik ini, kita bebas menentukan diri kita mau menjadi apa, asalkan positif, jangan yang negatif gitu ya. Jadi tolong Welfa dan teman-teman jadi anak yang lebih positif. Silakan didengarkan tadi ya teman-teman pesan-pesan dari Bu Ika. Semua ya anak Ursula jadi positif. Jadi nggak cuman Indonesianya aja mereka, tapi kita juga sebagai pendidik atau sebagai pelajar kita juga bebas memerdekakan diri untuk menjadi lebih baik dan melakukan sesuatu yang positif begitu ya. Benar banget Miss. Narasumber selanjutnya Miss? Apakah? Oke, selanjutnya pertanyaan ini makin berat ya. Waduh, udah pasti lah ya. Siap. Jadi kalau misalnya kita kan sebagai sekolah Ursulin, kita kenal tuh yang namanya Santa Angela atau Santa Ursula. Ayo, apakah kalian ingat siapakah beliau-beliau ini? Oke, mungkin misalnya bisa kasih gambaran dikit ya. Kalau misalnya Santa Ursula itu kan dulu sebenarnya salah satu pelopornya yang jadi inspirator untuk Santa Angela dalam bidang pendidikan. Kalau dulu awalnya Santa Ursula itu menjadi inspirator sebagai seseorang yang rela membela dirinya sendiri, maksudnya membela kepentingan orang lain dan mau mengorbankan apa yang paling berharga dari dirinya sendiri. Jadi Santa Angela ini terinspirasi, dan dalam hal pendidikan Santa Angela mau lebih berjuang lagi daripada Santa Ursula nih. Nah, kedua pelopor ini Bu,
Berat nih. Kira-kira ada nggak ya kesamaan khususnya dengan Santa Angela ya? Bukan kan yang lebih terlibat dalam dunia pendidikan itu Santa Angela. Ki Hajar Dewantara dan Santa Angela itu kira-kira punya kesamaan apa ya? Ya pasti mereka adalah dua tokoh yang besar yang concern dalam dunia pendidikan. Pasti. Kalau kenapa saya katakan Santa Angela itu concern dalam dunia pendidikan? Buktinya kita ada kan? SMP Santa Ursula itu ada gitu ya. Yang berkat siapa? Santa Angela gitu ya. Jadi pasti dua-duanya ini adalah tokoh yang sangat besar yang concern dalam dunia pendidikan. Saya agak nyontek boleh ya? Nah, sebetulnya ini ada nasihat Santa Angela gitu ya. Nasihat ke-6 Miss hafal nggak? Saya juga nggak hafal, maka saya baca ya. Saya baca ya bahwa dari nasihat Santa Angela ini kutipannya begini. Bagi Anda hiduplah sedemikian rupa hingga menjadi cermin bagi mereka. Mulailah dengan melakukan sendiri apa yang Anda ingin mereka lakukan. Karena bagaimana Anda bisa mencela atau menegur apabila mereka melihat kesalahan itu dari dalam diri Anda sendiri. Bagaimana Anda dapat mengajarkan dan menganjurkan suatu kebajikan kecuali Anda sendiri menjalankannya. Ini hampir sama dengan filosofinya dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa Ingarso Suntulodo, ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Kan sama ya? Artinya bahwa apa? Kita sebagai pendidik, sebagai guru lah ya, lebih gampang sebagai guru, kita harus menjadi teladan. Teladan buat siapa? Ya leader lah ya, kalau Santa Ursula kan entrepreneurship ya, leader, sekolah leader ya. Jadi kita para guru-guru menjadi leader. Leader buat siapa? Leader buat semuanya, selain buat diri sendiri juga, buat anak-anak juga, buat rekan-rekan. Jadi rasanya kita memberi contoh sebelum kita menginginkan misalnya orang lain untuk melakukan seperti apa yang kita inginkan gitu. Seperti kan sama ya antara Ki Hajar Dewantara dengan Santa Angela seperti itu. Dari dua nasihat itu kita bisa tahu bahwa kedua tokoh ini sangat concern dalam dunia pendidikan. Nah, jadi gitu kalau misalnya mau melakukan sesuatu, jadi bukan hanya orang lain duluan yang melakukan, tapi berawal dari diri sendiri. Bener, harus distabilo tuh, ditandain ya. Ditandain, garis miring ya. Iya, benar sekali. Jadi sebelum kita ngasih tahu orang lain, kamu harus gini, kamu harus gitu, kita harus bercermin dulu. Ini kita diri sendiri, kita itu bagaimana gitu kan ya Bu ya. Oke deh, mendalam sekali Bu, kita lanjut. Nah, menurut Ibu sendiri nih ya, kita sebagai anak-anak muda yang setiap tahunnya selalu ada belajar, setiap tahunnya semakin tinggi pendidikan kita. Menurut Ibu apa sih pentingnya atau apa sih artinya dan kepentingan pendidikan untuk kalangan pelajar kayak saya dan teman-teman mungkin yang lagi nonton ini? Pendidikan ya, pendidikan tuh penting banget buat sebetulnya bukan hanya buat kalian gitu ya, anak-anak muda, anak-anak milenial, bukan hanya buat kalian gitu, tetapi buat kami juga para guru bahwa pendidikan itu penting. Kenapa? Itu kan identitas diri dan sebetulnya pendidikan itu menunjukkan kualitas diri kita masing-masing gitu ya. Seperti tadi dari awal saya katakan bahwa kita itu bisa menjadi apapun gitu ya. Kualitas diri kita juga kita bisa tahu bahwa dilihat dari mana? Dari sisi pendidikannya. Jadi kualitas diri kita, kemudian karakter kita, mental kita juga bisa kita lihat dari pendidikan itu sendiri. Gitu. Jadi rasanya sih bukan hanya kalian yang muda-muda, tetapi kami yang sudah agak senior gitu. Senior. Rasanya penting banget kok kami orang-orang yang sudah senior ini perlu mengupdate diri gitu ya. Bahwa sekarang kami ada di dunia milenial. Tidak mungkin Welva saya tarik ke dunia kolonial dong, enggak dong ya Miss Tamara ya. Kasihan banget mereka gitu. Kita tarik ke dunia dalam dunia kolonial enggak, tapi bagaimana kami yang sudah senior ini yang sudah senior ini berusaha untuk menyeimbangkan diri gitu. Jadi kita tetap harus upgrade diri, tetap belajar. Jadi paling tidak ketika kalian berbicara tentang teknologi, kami juga agak satu frekuensi ya, kan begitu. Iya kan? Kemudian kami juga banyak harus belajar lah untuk saat-saat ini bahwa kami bergaul, kami belajar dengan anak-anak native. Native apa? Native digital gitu ya. Kalau kami ini kan imigran digital gitu ya. Kami harus banyak belajar dengan kalian gitu. Jadi mungkin juga kami banyak belajar gitu. Jadi rasanya sih banyak banget yang kami saya yang sudah
agak-agak senior ini ya, harus banyak belajar gitu. Jadi bukan hanya untuk kalian pendidikan itu, tapi buat kita semua. Ya, betul. Nah, ini pertanyaan agak pamungkas ya, Bu. Kan biasanya kalau misalnya di suatu acara tuh ditanya kesan dan pesan. Nah, itu tuh kita mau nanyain tentang quotes atau kutipan apa sih yang favorit dari mungkin Ki Hajar Dewantara yang bisa jadi pengingat buat teman-teman kita semua, sebagai kita pendidik ya, Bu, dan juga teman-teman pelajar. Itu kira-kira quotes favorit Bu Ika tuh apa dari Ki Hajar Tetap Dewantara? dari awal tadi ya sudah saya kasih bahwa bagaimanapun juga quotes-nya tidak akan jauh dari orang-orang lain juga atau para guru yang lainnya. Kenapa? Karena ini memang betul-betul menginspirasi diri saya. Bahwa yang sudah terkenal ya, itu memang tidak inovatif, tapi rasanya sih ini layak sih sampai sekarang ini menjadi tetap legend gitu ya. Kalau kata Bung Karno, jas merah gitu ya. Ada yang tahu istilah jas merah? Silahkan googling. Ya kan kalian sangat-sangat, waduh saya tuh harus banyak belajar gitu ya. Jadi ini coach, tetap yang seperti tadi ya, ingarso sung tulodo ing majo mangun karso tutwuri handayani. Yang artinya di depan kita memberi teladan, di tengah ya kan, di tengah kita membimbing, dan di belakang kita mendorong sekuat tenaga agar kalian menjadi orang-orang yang luar biasa. Legend sekali. Jadi mungkin kita bisa ngingat itu sebagai apa ya? Sebagai modal kita untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dan terus berjuang, ya kan Mel? Bener banget, Miss. Ya. Ini udah pembalian bahasanya. Ya, karena tadi sudah ada kata-kata pamungkas nih kata saya. Jadi terima kasih banyak Bu Ika sudah menjadi inspirator buat kita. Yes. Hantu thank you Ibu. Terima kasih kembali. Nah, setelah kita ngedengerin tadi Bu Ika begitu panjang lebar dengan segala kisah di baliknya ya, menginspirasi sekali. Sekarang kita mau beristirahat sejenak nih Miss ya. Kan biasanya ada cover-cover lagu nih ya. Ternyata banyak banget teman-teman kita yang pintar nyanyi. Nah, sekarang khususnya siapa ya? Sekarang ini ada cover dari duo Maya, bukan? Zamannya Miss Tamara sekali ya. Siapa ya? Udah jauh ya Miss ya. Ya, kita mau menyaksikan cover duo dari Igna dan Audrey. Udah penasaran kan teman-teman? Judul lagunya apa nih Miss kali ini? Miss? Judul lagunya, aduh Miss Tamara lupa ya. Yang penting itu penyanyinya Hone ya? Atau Hani. Nah, coba kita lihat. Tapi judulnya apa, Well? Judul lagunya Cinta Gratis alias Free Love. Free Love. Ya. Oke, silakan mendengarkan. Imagine the house way up on the hill, tucking the yard and trees in the fields. It's next to the water, it's the prettiest scene, with what picket fences or maybe surf green, and this wonderful as this so seems. This is beyond their means. It's just a dream. It's just a dream. I can get you all the stuff, but I can give you all my love, real love, real love. Are the simple things enough? I got to give you all my love, real love, real love, oh, real love. Imagine the place where we can be free,
got to give you all my love, real love, real love, oh real love. Gimana? Udah merasakan cinta yang lebih mendalam nggak, Wel? Lope-lope gratisan. Lope gratis ya, tadi free love Iya. ya. Tadi bukan gratis cinta gratis tapi harusnya gratis cinta. Nggak apa-apa. Itu mungkin nilai bahasa Inggrisnya harus ditingkatkan ya, Emang Wel. pas-pasan ini bahasa Inggris saya, Miss. Oke, Aduh. pertanyaannya adalah setelah menonton cover tadi, apakah kita bisa menyainginya? Sepertinya tidak. Ya, karena yang sudah nonton udah nggak usah gitu. Udah Tapi Miss bisa nyanyi loh, hebat loh Miss nyanyi. dikit doang. Iya, ditunggu loh Mungkin covernya, ya, siapa yang mau request boleh dicatat di komentar ya. Jangan lupa komentar, jangan lupa subscribe. Iya. Oke, nah habis itu kita mau manggilin 2 teman kita Iya. lagi. Kalau kali ini temennya yang bener-bener muda, nggak dimudah-mudahkan. Wah, maksudnya gimana tuh? Enggak Bu, bercanda Bu Ika. Oke, jadi ada 2 teman kita. Nah, kita mau milihnya cowok doang atau cewek doang atau cowok-cewek nih? Kita kebetulan milihnya yang duo cantik. Duo cantik. Iya. Seperti yang tadi teman-teman yang cover ini, dua-duanya ini Duanya cantik kali sekali. ya. Iya. Oke, kita mau manggilin sekarang aja apa mau tahun depan gimana nih? Aduh, sepertinya Kalau tahun depan kelamaan keburu lulus sih. Lulus ya. Oke, kita panggilkan ada Kezia dan Dita. Dita. Deng deng. Ada siapa nih? Aduh. Hai. Inilah yang kalian tunggu-tunggu. Ada 2 wanita cantik selain tadi yang cover-cover. Dan selain kita ya, berpotensi loh, selain- Miss. mungkin mereka lupa kalau kita juga cantik, well jadi kita ingetin lagi. Jadi ada ini boleh dibuka dulu maskernya teman-teman. Biar nampak kecantikannya. Iya, lebih paripurna gitu kalau kata bahasa Indonesianya ya. Oke, nah di sini ada siapa? Daja, Dita dan Kezia. Oh, bisa tadi kaget kok namanya ganti ya, ternyata Dita dan Kezia. Oke, nah kenapa nih kalian kok tiba-tiba dari sini? Tahu nggak, Wel? Aduh, kenapa ya? Kenapa muncul seketika? Kenapa ya? Gitu Nggak tahu. Oh, gimana dong? Kenapa nih ada 2 wanita berpotensi di sini? Miss? Oke, dan sebenarnya tadi kita udah bahas ya. Itu kita melihat bahwa mereka ini penuh prestasi dan potensi. Tentang apakah itu? Jadi ceritanya teman-teman, nih ada curhat colongan kalau mereka itu Behind the baru ikut lomba. Iya. Lomba apa? Boleh cerita dikit Dita? Lomba spelling bee. Oke, spelling bee. Yang nggak tahu spelling bee itu apa namanya? Ya, guru bahasa Inggris mulai menjelaskan ya. Spelling bee itu mengeja kata sesuai dengan huruf-hurufnya ya, dalam bahasa Inggris tentunya ya. Dan ini ada Kezia habis ikut lomba apa nih? Nulis cerpen. Oh, nulis cerpen. Ini Welva pernah nulis cerpen nggak? Kebetulan ya, Miss. Kita seini ya. Kita ikut lomba Ini dua-duanya. anak didiknya Pak Ivan, Ivan. ya. Oke, Ya, nanti benar sekali, Bu. kita bakalan cerita-cerita tentang mereka. Kira-kira apa Kita kesan-kesannya? ngulik lagi ya, Miss, ya. Kesan-pesannya tentang lombanya. Nah, pertama adalah apakah kalian ada persiapan kalau pas lomba? Kan kayak Miss Samara nih ya, kalau Miss Samara boleh cerita dan teman-teman guru yang lain, kalau setiap ngajar itu pasti harus ada persiapan dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau lomba nih, kira-kira ada persiapannya nggak ya? Atau kayaknya nggak usah persiapan Karena langsung udah aja gitu. pro. Kalau udah master Udah gitu kan. beda. Nah, kita coba tanya mulai dari Kezia dulu. Oh jelas ada dong, harus latihan dulu, terus cari-cari sumber tentang cara nulis yang lebih baik, cara nulis cerpen yang lebih baik gitu. Ada lagi? Apa ya? Oh aku baca cerita-cerita aku yang aku buat dulu, terus kayak ngerevisi sedikit-sedikit gitu biar jadi bisa lebih. Jangan insinyur, bagus. Miss. Jangan insinyur. Maaf, insecure. Mohon maaf, naluri bahasa Inggris saya agak terganggu ya. Oke. Nah, jadi ini dari Kezia itu ada persiapan. Ternyata kayaknya nih kalau Kezia tuh dari dulu udah nyiapin atau memang suka sama dunia cerpen atau tulis menulis ya. Nah, gimana kalau misalnya kita tanyain siapa nih? Siapa? Siapa ya? Aduh nggak tahu siapa. Kita tanyain rekan kita satu lagi namanya Dita. Gimana Dit kira-kira? Kalau persiapannya sih pas itu kebetulan sama Miss Tamara juga dibantu. Pantesan. Sekongkol. Terus kayak jadi Miss Tamara kebetulan ngediktein kata-katanya, terus saya sama 2 murid yang lain juga diajain ditulis Iya, gitu. Ya paling itu sih. Oke.
Iya. Dan sebenarnya ada background story-nya. Kalau Dita ini kebetulan udah pernah punya pengalaman sekolah di luar negeri, mungkin itu salah satu pemicunya dia jadi tertarik juga pengen nyoba gitu ya kalian. Kalau Welcome mungkin pernah belajar di luar Bandung ya, mungkin ya di rumah nenek di mana gitu Miss-nya kok agak sengaja, agak mengandung unsur sengaja gitu kan. Well, kita tadi belum tahu loh, ini Dita Iya. ini sama KJ ini juara berapa ya? Iya. Nah, di balik persiapannya mereka yang ternyata cukup ketat dan sangat banget gitu ya, Miss ya. Banget ya, Iya, oke. jadi persiapan mereka ini gak sia-sia, ngasilin juara terbaik ya. Kalau KZ ini juara terbaik menulis cerpen Indonesia. Wah, Indonesia. ya mana tepuk tangannya teman-teman? Nah, kalau Dita apalagi nih bahasa Inggris men gitu kan. Yo, Men yo, and girl gitu kan. iya, bahasa Inggris dapat juara gimana? Juara kedua Juara kedua dari dari sekolah itu. Sama kalau nggak salah se-Indonesia karena seingat Miss Samara ada yang dari Lampung juga tuh Iya, pesertanya. Jadi dua wanita ini, dua Sri Kandi Iya, ini gila, keren banget ya. Iya, dari cara ngomongnya Dita aja udah gimana Agak- deh, coba tes ngomong. Tes. Agak udah ada kedengeran bahasa Inggrisnya gitu ya. Saya jadi insinyur juga. Gitu Aduh, kan. Miss kan udah lebih Oh, ini. iya. Ya. Kan dalam ilmunya. Oh ya, oke. mohon maaf tadi Miss insecure. Jadi kebalik kan ya. Oke, terima kasih. Nah, ilmunya langsung nyampe nih. Oke. Nah, setelah itu selain persiapan kira-kira apa lagi ya, Wel? Kita Iya. mau nanya cerita tentang apa nih? Nih, aku penasaran nih sama kalian berdua. Kalian berdua ngikutin lomba ini kayak langsung jelep, aku pengen lomba ini nih, langsung ke kayak begitu ada lomba langsung aku mau cus ke sini gitu kan, atau gimana nih, ada seluk beluk kah di balik awal mulanya kalian Apakah ada ngikutin yang lomba ini? maksa kamu harus gitu kan? Siapa tahu kan? Siapa? Coba Ya. kita dari Kalau aku sih ada didorong juga. Hmm. Kayak pas itu juga pengumumannya kan udah ada di grup kelas, Hmm. tapi kayak dibiarin dulu lah gitu. agak takut gitu ya. Iya, tapi pas itu sama wali kelas gitu kayak didorong, Dit ikut dong. Jadi saya mikir-mikir lagi, akhirnya ikut gitu. Kalau Dita tuh kelas 8 apa? 8A Miss. Tuh wali kelasnya siapa ya? Pak Elvan. Oh, Pak Elvan. Jadi selamat untuk Pak Elvan, anak didiknya sudah berani ya. Oke, nah sekarang kita tanya ke Kezia nih. Itu kayak sama kayak Kak Dita di share di grup, aku ikut ekstra nulis gitu. Jadi di share itu pengumuman lombanya. Terus awalnya nggak terlalu tertarik ikut, tapi diajak lagi sama mama aku, ayo ikut, bisa lah nambah pengalaman gitu katanya. Akhirnya ikut. Cakep sekali. Ya, dan Mungkin ternyata kita tidak seberani mereka ya, Wel. sepertinya begitu Miss. Ya. Oke, nah tadi udah ditanya tentang persiapannya, terus habis itu tadi ditanya tentang apakah mereka Awal mulanya kayak seluk-beluknya. gimana gitu ya. Nah sekarang ketika kalian ikut lomba nih udah masuk, udah terjerumus gitu ya di sumur itu, di sumur lomba itu, perasaannya ketika ikutan lombanya gimana nih? Mulai dari Kezia mungkin? Deg-degan sih, terus apa ya? Cuman nggak sedeg-degan kalau misalnya lomba yang Langsung gitu iya, ya? yang langsung kan ini online ya, jadi ada sedikit persiapan yang lebih Khusus. gitu, iya. Oh, Terus iya. bisa lebih tenang gitu ya, karena Benar mungkin sih, nggak di tatapan belakangnya- langsung ininya iya, ya, di misalnya. belakangnya ada yang huhuhaha gitu ya, mendukung walaupun harus hening, padahal Tim kalau horenya, persiapan, iya, tim horenya benar. banyak. Nah kalau Dita sendiri gimana nih? Kan kalau Dita ini spelling bee itu tuh lebih ke langsung ngomong gitu. Kalau misalnya Kezia tadi cuma diem-diem aja, kita nggak tahu dia ngapain ya kan. Kalau Dita tuh gimana nih? Kalau aku sih sama juga grogi, soalnya juga yang pesertanya juga kebetulan banyak yang dari kayak sekolah yang ngadain lombanya gitu. Terus juga terkenal pinter-pinter. Jangan insinyur Dita ini kan Ya, oke. akademinya Tapi mantap ternyata sekali. tetap teman-teman di sini yang walaupun udah berani mencoba ada rasa insecure bener kan juga ya. Padahal mungkin bisa aja ternyata mereka itu kemampuannya lebih dari yang mereka tahu ya. Iya, benar banget Miss. Yang masih udah berpengalaman aja masih deg-degan loh. Apalagi Iya. kita. Kalau kita mungkin ya sama lah ya, sama lah. Iya. Oke Miss, gimana nih Miss lanjut? Oke, nah hari lomba itu kalian kan pasti nemuin hal yang menarik nih ketika lomba. Terus kira-kira apa sih hal menarik apa ketika kalian ikut lomba tuh yang bisa di-sharein ke teman-teman?
Oh, dari Dita. Dari saya. Kaget saya. Kalau saya sih pas itu lomba maaf. Kayak yang menarik itu sebenarnya kayak ngebantu saya sendiri sih. Soalnya kayak kan lombanya itu kayak dibagi kayak bisa dibagi kayak dua gitu, ada yang senior sama yang juniornya gitu kan. Ada dibagi. Nah, kebetulan lombanya itu kayak di live streaming gitu kan. Iya. Nah, terus yang juniornya itu kan duluan lombanya. Ya, saya tonton dulu. Saya tonton. Jadi dulu. nyari tahu kira-kira bentuknya kayak gimana ketika nanti tes, karena spoilernya. kebetulan live streaming kan. Jadi lebih kayak kayak kalian kalau pernah teman-teman yang cowok nonton bola live streaming kan nggak mungkin beda sama taping ya. Sama kayak Radio Ursula itu kalau ini kan taping. Kalau misalnya live streaming itu kayak ya langsung aja apa apapun. adanya gitu. Iya. Nah, kebetulan Dita ini supaya menghindari hal-hal yang nanti salah, jadi dia nontonin dulu teman-teman yang lomba juniornya. Nah, sekarang kalau misalnya Keja nih gimana? Hal menarik apa nih? Itu aku tuh daftar kayak 1 atau 2 hari sebelum pendaftarannya tertutup, terus harus ngerjain cerpennya itu sekitar seminggu, tapi aku kurang pakai waktu, tugasnya banyak, terus ya kalau waktu luang nggak dipakai buat nulis cerpen tapi buat main HP, tiduran gitu-gitu. Yang sangat tidur. Oke, lanjutkan. Jadi aku bikin cerita cerpen ini tuh 1 hari atau 2 hari gitu. Tunggu ya. Well, gini deh. Ini 1 hari aja udah juara berapa tadi? Juara terbaik Juara ya, termasuk penulis terbaik. Iya, ya? penulis terbaik. Kalau misalnya seminggu udah mungkin juara tingkat dunia kayaknya ya. Agak Udah sebenua, ada sebenua juga ya. Ini lumayan agak bikin kita makin insinyur ya. Oke. Iya. Jadi kita mau nanya apa lagi nih, Mel? Oke, sekarang ini kan begitu kita tadi udah ngedengerin banyak motivasinya, banyak seluk-beluknya pengalamannya dari Dita dan Kezia. Sekarang aku mau nanya nih, kalian punya gak sih sesuatu kata-kata mutiara kah? Atau kata-kata yang perlu ditandain sama teman-teman semua, perlu diingat sama Jadi teman-teman pengingat, semua? motivasi gitu ya? Benar banget, Miss, dari pengalaman kalian semua. Iya, boleh dari siapapun bersama-sama. Jangan takut coba ikut lomba yang sesuai minat dan bakat kalian, karena ya siapa sangka kalian bisa menang gitu. Wih, siapa sangka? Siapa sangka ya kan? Nah, kalau dari Dita nih, Kalau saya sih juga mirip-mirip ya sama Kezia tadi. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru, dan misalnya kalaupun kita udah mencoba tapi mungkin gagal atau belum berhasil, tetap berjuang karena ya tetap berjuang lah pokoknya. tetap berjuang karena kadang itu menjadi batu loncatan ya. Kita mencoba sesuatu yang baru, jadi kita tahu nih apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatin lagi. Jadi intinya teman-teman jangan ragu untuk mencoba, karena misalnya mau tanya nih, kalau misalnya Keija itu sebelum-sebelumnya udah pernah ikutan lomba atau belum? Belum. Pertama kali. Coba kita tanya kepada Dita, apakah Dita pernah melakukan atau mengikuti lomba juga sebelum ini? Belum. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, kalau misalnya ternyata mereka ini ya ikutan aja, coba aja walaupun pertama kali, dan mereka mungkin memang agak ragu dengan kemampuannya sendiri, tetap aja mencoba. Yang penting kamu tahu, dan kalian tuh masing-masing tuh kayak misalnya Welva juga sukanya di menulis ya, sama kayak Keija, cuman belum berani kali ini. Saya sukanya apa ya, nggak tahu. Sukanya makan kayaknya ya, sama kayak Miss Tamara kan. Terus jadi pokoknya intinya jangan suka insecure terlalu banyak. Mungkin boleh sih, tapi jangan terlalu banyak. Jadi kamu mau mencoba hal yang baru walaupun hasilnya tidak sesuai harapan, itu menjadi batu loncatan bagi kamu. Betul, Mel? Bener banget, Miss. Jadi intinya mari kita coba. Mari kita coba. Mari coba. Ya, makasih banyak buat Kezia dan Dita untuk semua sharingnya, pengalaman-pengalamannya, dan kata-kata motivasinya yang benar-benar ya, doakan Miss Tamara dan saya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan hal yang positif lebih lagi. Amin ya. Oke, terima kasih untuk makasih Keija dan Dita. Ya, dadah. Oke, gimana Wel? Setelah mendapatkan wejangan dari teman-teman kita tadi yang suaranya lemah lembut, Ya, gimana dua perasaannya? lemah lembut. Aduh, rasanya tersegarkan kembali, Miss. Jiwa-jiwa ini jadi bangkit lagi. Harus gitu kan? mencoba ya intinya. Iya, bener Oke. banget. Nah, supaya kita makin tenang hatinya,
kita coba dengerin cover lagu dari Kayla, judulnya Kasih Pasti Lemah Lembut. Silahkan mendengarkan. Selamat mendengarkan. Gimana, merasa ini ya, lebih tenang. Aduh, bawahnya kayak kalau habis denger lagu meditasi, rohani, iya benar ya banget, Miss. kan. Aduh, Dah, setelah kita mendengarkan Berbincang-bincang, seharian berbincang dengan guru, dengan Mm-mm. pendidik, juga dengan teman-teman yang dari pelajar, ada Keisha dan Dita, dan kita dapat motivasi yang banyak gitu iya ya. benar banget. Nah, Miss. sampailah kita kepada akhir dari Radio Ursula kali ini. Tapi teman-teman, ada pesan sponsor. Ada yang tahu nggak kalau teman-teman OSIS itu punya apa ya? Punya ada ini Miss, ada kita ngadain istilahnya kayak program terbaru lah. Program terbaru Iya, atau apa yang tuh? dulu itu sebenarnya udah ada cuma muncul lagi, welcome back. Sekarang gitu kan. secara online, Iya, dulu kan benar offline ya, banget, sekarang Miss. online. Apa tuh? Kita punya kantin sehat.
kantin sehat. Ini perlu ditandain ya buat teman-teman semua yang lagi nonton mungkin merasa kelaparan Atau sedang diet. boleh kita punya jajanan beraneka rupa macamnya. Ada takjil, ada cookies-cookisan gitu kan. Ada juga yang snack-snack ringan gitu, Miss. Itu enak mantep parah. Soalnya mungkin iya. teman-teman yang udah pernah sempat ke sekolah pasti pernah jajan di WU ya. Iya, benar banget. Pasti kangen banget sama apa sih? Ada loh namanya snacknya keong racun. Ada ya, misalnya pernah denger itu ya. Iya, aku juga belum coba nih, Miss ya. Terus sebenarnya ini ya, Miss Tamara bisa kasih testimoni karena kemarin Miss Tamara pesan 1 paket snack supaya menemani weekend Miss Tamara. Itu Miss Tamara pesan apa ya namanya, makaroni, terus ada Lidi-lidi itu pesan gak, Miss? wah belum. Wah, Nanti habis ini kayaknya Miss Tamara mau pesen lidi. Ya, pesen, tapi Miss. jangan cuma snacknya doang yang dibeli, Iya, ada benar. juga Takjil. makanan. Oh iya, takjil untuk teman yang lagi puasa yang bingung, aduh beli takjil di Pati Ukur kayaknya penuh banget, macet banget gitu kan. Iya, Mending benar, Miss. pesan aja di OSIS. Iya, kita ada apa? Ada salad, Miss. Itu saladnya mantep sih. Kejunya parah. Agak Buah-buahnya banyak juga ya. seger. Iya, benar banget, Miss. Aduh. Terus wajib. bisa ini ya, bisa request isinya nggak sih? Bisa banget, Miss. Mau ada isinya, mau ada buah apa aja itu bisa nanti di. Ada juga yang signature kalau misalnya buka puasa tuh kolak, ada kan? Ah iya, benar banget, Miss. Gak pernah luput dari kolak nih ya. Itu kalau kolak itu disebutnya apa sih, Miss? Salak, biji salak. Oh, biji memakan biji salak. salak. Iya. Iya. Tapi itu lucu ya, namanya Iya. biji salak tapi dia beda jauh. lembut. Iya, Kan kalau bener. biji salak gimana, kalau Keras. biji itu keras ya, ini lebih lembut. Oke, kalau misal penasaran rasa biji salak kayak gimana, bisa pesan di OSIS. Lalu ada lagi kalau misalnya yang aku nggak suka nih makan sendiri doang, kayaknya kalau sama keluarga lebih enak deh. Nah, ada brownies isinya ada berapa ya? Ada 6 atau 8 pieces gitu. Lumayan, Miss. Udah bisa sekeluarga, udah kenyang semua itu ya. Benar, Miss. Aduh, kapan lagi coba? Lumayan loh harganya, Iya. Miss, dibanding toko-toko yang lain Nah, gitu kan. apakah kalian tahu harganya atau ingin tahu harganya? Silahkan Cek di di bawah ini. sini. Nanti coba cek mungkin di kolom deskripsi ada ya, Wel ya. Iya, benar banget, Nah, Miss. atau misalnya yang lagi buka-buka IG, buka-buka TikTok atau buka-buka apa lagi sih? YouTube yang sekarang YouTube ini yang kita, sekarang Miss, ini kita. jangan lupa nih ya. Iya, Sebagai di-follow. di follow dulu, di subscribe iya, dulu, yang ini di komen di-subscribe, dong. di-komen. Kalau misalnya ada yang mau nitip salam juga boleh. Nah, kita punya penampilan dari si browniesnya. Widih. Aduh, Widih. ada paket nih. Ya. Makasih, Mbak. Ya, sesuai bintangnya nanti di ini ya, Mbak. Makasih banyak. Coba kita lihat. Itu apa sih? Aduh, Miss. Brownies, Miss. Yang Coba. tadi kita omongin. Aduh, sayang mau dicoba tapi kan ini masih Agak ngil. jam-jam Iya. mungkin ada yang Jam masih puasa puasa. ya. Ini penampilannya juga udah cantik Yuk, kayak es gini. tentong ya. Es Apa? tentong. Es tentong. Oke, baiklah. Oh, iya, oke, baiklah. Es tentong ya. Iya, es tentong. Lihat. No. Aduh, bisa jadi bingung ya es tentong. Ini lihat udah es tentong sekali ya kan. Packagingnya sangat niat sekali, keren banget. Sini-sini di belakang. Ini- Ini tunggu apa lagi? Ini nggak ringan ya, ini berat. Jadi kelihatan banget enak tuh, menggoda banget. Udah, Kalau Miss. misalnya bisa di zoom ya, udahlah. Silahkan dipesan. Iya. Oke, nah jadi sekian aja Radio Rasulullah kali ini. Semoga kalian berkenan untuk subscribe, komen, Dan dan like. Jangan lupa harus di like. Nah. Jangan nonton aja, harus di like juga. terima kasih ya untuk menonton Radio Rasulullah kali ini. Nah, sekarang kita akan tutup dengan salam entrepreneur. Ya. Entrepreneurship is our mindset. Bye. Dadah.